Jadi identifikasi itu adalah langkah yang paling pertama nih Bapak Ibu ya, ini sebagai kuncian yang paling awal gitu ya. Jadi melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan berdasarkan performance result untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan. Jadi ada dua pendekatan dalam identification itu. Kita bisa pendekatannya dari performance analysis gitu ya. Jadi performance analysis itu kita ngelihat dari sisi bisnis objektifnya, ataupun bisa dari arahan manajemen, bisa dari performance objektif, dari knowledge, skill, dan juga yang diperlukan gitu ya untuk mencapai performance atau objek. Jadi performance objektif. Jadi gini, dalam menentukan identification itu kan kita harus tentukan dulu kan goalnya apa sih, resultnya apa sih yang ingin dicapai gitu ya. Nah, datanya dari mana? Datanya dari bisnis objektif, bisa juga dari arahan manajemen, bisa juga gitu. Jadi akan lebih enak sebenarnya ketika Bapak Ibu di tempat kerjanya itu udah ada direction gitu ya. Ada direction dari manajemen. Sebenarnya tahun ini tuh kita goalnya mau kemana sih? Nah, itu perlu di breakdown gitu ya. Perlu di breakdown kira-kira kalau misalnya kita generate menjadi sebuah pelatihan yang seperti apa nih yang bisa mendorong goal organisasi itu bisa tercapai. Yang kedua adalah pendekatan dari sisi kompetensi analisis ya. Jadi bisa melewati kompetensi yang memang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Jadi misalkan ada sebuah pekerjaan tertentu, itu tuh dibutuhkan kompetensi itu yang memang tidak bisa digantikan. Misalkan pekerjaan tentang K3 gitu. Itu kan pasti kan ada kompetensi terkait keselamatan ya. Itu kan udah pasti gitu. Jadi tergantung dari pekerjaan itu butuh kompetensi apa. Nah, biasanya di beberapa perusahaan itu tuh udah tercantum di dalam job desk, dokumen job desk. Jadi job desk itu nanti turunannya ada kelihatan tuh kompetensi apa sih yang dibutuhkan untuk bisa mendukung pekerjaan main jobnya ataupun pekerjaan lainnya gitu ya. Yang kedua adalah trend gap kompetensi. Nah, ini ngelihat dari setahun ya, biasanya setahun gitu gap kompetensinya apa sih yang muncul. Nah, itu juga bisa diambil dari situ untuk bahan identifikasi. Yang ketiga adalah kunci perilaku kompetensi. Ini juga bisa ngelihat dari kunci perilaku yang dibutuhkan gitu ya di sana. Oke, nah caranya gimana step-stepnya? Oke, kita mulai dari identifikasi hasil akhir dulu ya. Jadi kita tentukan dulu nih sebenarnya siapa sih pesertanya gitu ya, siapa peserta pembelajarannya, namanya, jabatannya, departemennya atau divisinya. Terus yang kedua adalah apa hasil akhir yang diinginkan dari proses pembelajaran yang terkait dengan performance. Ya, jadi kita ngelihat ujungnya dulu gitu ya. Jadi kita lihat ujungnya dulu, kita mau kemana nih ujungnya gitu ya. Yang ketiga adalah apa pengetahuan dan keterampilan yang perlu dipahami atau dikuasai setelah proses pembelajaran ini, yang tentu saja yang berkaitan dengan performance nantinya gitu ya, yang dengan performance yang nomor kedua. Ini contohnya. Nah, ini contohnya ya. Jadi kita mulai mengidentifikasi dulu ya, siapa sih yang jadi peserta. Misalkan contoh ini si Rina Sari gitu ya, nama aja gitu ya. Dia jabatannya sebagai sales admin, divisinya penjualan wilayah timur. Latar belakangnya dia tuh ternyata baru dipromosikan dari staff entry level gitu ya, sekarang lebih ke administrasi analitik gitu ya. Hasil akhir yang diharapkan. Nah, jadi si goalnya itu apa? Jadi si Rina ini harus mampu menyusun laporan penjualan mingguan dengan tanpa supervisi ya. Jadi tanpa di apa ya? Misalnya itu tanpa diawasi ya. Dan cepat menyampaikan insight data ke atasan regional. Jadi bisa menyampaikan apa insight yang didapatkan dari laporan tersebut. Nah, pengetahuan apa yang dibutuhkan? Yang pertama tentu terkait tentang struktur data penjualan, indikator kinerja, terus juga jenis grafik penjualan gitu ya. Dan yang keterampilan apa yang dibutuhkan? Mulai dari Excel, pivot table, chart gitu ya, interpretasi data, juga komunikasi laporan. Nah, dari data ini gitu ya, maka direkomendasikanlah pelatihan menyusun laporan penjualan berbasis data untuk sales admin. Dengan tujuannya apa? Misalkan untuk membekali mereka dengan kemampuan mengolah data penjualan, membuat laporan visual yang lebih jelas dan menyampaikan insight kepada atasannya. Jadi dari identifikasi yang sudah kita kumpulkan, kita analisis, kita harus keluarkan yang namanya rekomendasi pelatihan apa yang dibutuhkan. Ini kan contohnya 1 orang. Bisa jadi nanti Bapak Ibu buatnya itu adalah per cluster, misalkan staff gitu ya. Namanya misalnya dilampirkan, nanti datanya seperti apa gitu ya, nanti disampaikan juga gitu. Jadi direkomendasikan untuk level staff, untuk kompetensi apa atau jabatan apa atau untuk pekerjaan apa, itu direkomendasikan dengan pelatihan apa gitu. Jadi secara frameworknya seperti ini atau formatnya seperti ini.